Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagi Intaners. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Bisnis Intani. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat Intaners, pagi ini kembali Inspirasi Bisnis Intani akan menyapa Bapak Ibu untuk memberikan satu suguhan dari seorang pembicara yang akan menginspirasi kita semua untuk bisa melakukan berbagai usaha di bidang pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang budidaya pisang. Mungkin Bapak dan Ibu penasaran seperti apa itu, bagaimana orang bisa memproduksi pisang, bertani pisang, dan menghasilkannya, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, juga menguntungkan bagi si petaninya. Pagi ini saya akan ditemani oleh Pak Nugroho. Pak Nugroho sudah hadir? Alhamdulillah sudah, Pak. Pak Puji Nugroho ini beliau, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama kami. Latar belakangnya keren sekali nih Pak Puji. Bapak dan Ibu, Pak Puji Nugroho ini masih berstatus sebagai seorang profesional di salah satu perusahaan besar, tapi dia menyempatkan waktu untuk bertani, menggarap perkebunan pisang yang ada di latar belakangnya itu. Nah, mungkin nanti kita akan dengarkan bersama bagaimana saya panggilnya Mas Puji apa Mas Nugroho nih Pak? Atau Pak Puji ya? Enak ya apa nih? Kang Aden. Panggil Ininya Mas boleh, manggil panggil Pak boleh. Pak Nugroho apa Puji ya dipanggilannya, biar Bapak Mas seragam. Saya kalau di kantor Nugroho, tapi kalau di keluarga Puji saya. Oh, ya. Bebas lah, panggil aja. Boleh ya. Ya. Rekan-rekan Intaners, kami sapa dulu, banyak sekali yang sudah bergabung. Tunggu sebentar Pak Puji Nugroho, ini ada teman-teman dari Sumatera Utara, ada dari seperti biasa Jawa Barat sudah pasti, dari Jakarta, teman juga ada Pak Asep dari Bogor ini ya. Kemudian juga dari Banten, ada dari KPKP Jakarta Selatan. Teman-teman di Sukabumi juga turut hadir. Kebetulan pagi ini ada beberapa rekan yang harus terjun ke lapangan, jadi mohon maaf pagi ini kembali Mas Sigit mungkin bergabungnya belakangan karena beliau sedang menuju ke lapangan. Kebetulan kami memang sedang mengurusi ternak kambing dan domba. Bapak Ibu sekalian, oh ya Ibu Teresia, terima kasih, beliau dari Kabupaten Ende ya di Nusa Tenggara Timur. Senang sekali ini Pak Puji, acara pagi ini kembali kita diikuti oleh rekan-rekan yang tidak hanya dari yang dekat-dekat, juga dari belahan ujung Sumatera, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Aceh, kemudian dari Batam, dari Ende, dari Nusa Tenggara Timur ya, kemudian dari Nusa Tenggara Barat, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga yang dari Sulawesi. Mudah-mudahan ini semua apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi. Terima kasih Bu Betty, Bu Teresia, terima kasih. Pak Puji, kita cerita sedikit, kita akan mulai, tapi mungkin saya tanya dulu, apakah Pak Guntur sudah bisa gabung pagi ini? Sebentar, karena Pak Guntur juga sedang di lapangan, beliau sedang di Sukabumi.
beliau akan sedang mengikuti beberapa kegiatan kantor dari kegiatan mewakili kantor wakil presiden di beberapa daerah di Sukabumi untuk bertemu dengan pesantren-pesantren. Nah, pagi ini kita akan lihat mungkin nanti Pak Guntur bergabungnya. Sekarang kita. Halo Mas Aden. Oh, sudah ada. Oh, siap Pak Guntur. Terima Halo, kasih. ini. Ya, ini mohon maaf di sini Telkomsel nggak ada sinyal ini. Adanya Indosat katanya. Oh, baik. Ini Pak Guntur, pagi ini kita akan membahas tentang pisang. Ya, Pak Puji Nugroho sudah hadir bersama kita. Mungkin nanti Pak Guntur bisa sedikit memberi kata sambutan di pembukaan. Monggo Pak Guntur, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Mas Aden. Terima kasih juga Mas Puji Nugroho atas waktunya nih di tengah aktivitas kerjanya meluangkan waktu untuk sharing dan berbagi bersama para interners dan para peserta lainnya. Alhamdulillah. Hari ini saya perjalanan dari Sukabumi, ada 3 pesantren yang sedang kita kunjungi. Satu satunya nanti sore ada satu pesantren yang akan kita resmikan untuk pembangunan pesantren Yaspida ya. Yaspida dannya ada ke Jawa Tengah termasuk Jogja itu. Nah ini nih kita laksanakan nanti hibrid, ada offline-nya. Nah sementara pagi ini saya ada kunjungan ke salah satu pesantren yang punya agropark ya. Kemudian sore malam nanti kita akan ketemu juga dengan Asosiasi Pesantren Pangan Nusantara. Ini. Jadi ternyata banyak pesantren yang berbasis pertanian dan ketahanan pangan, baik itu pertanian dalam arti harfiah pertanian, agriculture, ada juga yang di peternakan, ada juga yang di perikanan. Nah, alhamdulillah hari ini Mas Nugroho, ini seorang petani muda nih, petani milenial, sudah memulai satu inovasi mengembangkan perkebunan pisang ya, pisang Cavendish. Ini kan pisang yang saat ini sangat mudah dicari di mana-mana, ada di supermarket, ada di minimarket, ada di pasar yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Terputus Pak Guntur. Ya, Bapak Ibu, sepertinya sinyal dari Pak Guntur nih kurang bagus. Mungkin kita akan coba lagi untuk koneksi dengan beliau. Ya, masih terputus ini sinyal Pak Guntur karena beliau sedang ada di pesantren Mabda ya di Sukabumi. Mungkin nanti kalau sudah bisa bergabung kembali kita akan lanjutkan paparan dari atau mungkin sambutan dari Pak Guntur. Selanjutnya kita langsung saja untuk bersama Mas Puji Nugroho. Kata Pak Guntur tadi, beliau ini adalah salah seorang petani milenial. Dan wah, ini kalau ada milenial mau jadi petani, padahal beliau ini salah satu masih menjabat karyawan di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Dan saya sudah sempat mengunjunginya ke lokasi beliau dan sangat takjub sekali. Oke, Pak Puji, kita tanya jawab aja Pak Puji ya, biar boleh Pak. Kreatif. Jadi kita bisa lihat seperti apa. Ini mulai kapan sih bertanam pisang ini? Bisa diceritakan awalnya? Oh ya Pak Aden,
Ya, tadi ada sedikit waktu, jadi tadi saya sedikit apa ya, buat presentasi lah di PowerPoint sedikit lah ya, jadi biar ada gambaran. Silakan. Ya, saya takutnya nanti cerita. teman-teman saya saya bicara tapi tidak ada gambaran, kan nanti akan sedikit saya sharing mengenai hama penyakit ya, karena di pisang itu yang sangat perlu kita perhatikan dan kita takuti adalah di hama dan penyakit itu. Mungkin kan masyarakat saat ini kan memandang bahwa pisang itu mudah ya, tapi ternyata setelah kita dalami lumayan juga gitu kan. Tapi ya kalau kita cepat tepat menanganinya juga insya Allah semua akan teratasi. Oke, saya buka dulu ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Intani, pihak penyelenggara, kemudian khususnya Pak Guntur sebagai Ketua Intani dan staf khusus Presiden, kemudian Kang Aden, Bu Ila, dan semua yang di Intani, kemudian juga semua teman-teman yang gabung pagi ini dalam kegiatan sharing tentang cocok tanam masalah pisang. Mungkin nanti lebih banyak mungkin tanya jawab ya, karena saya juga sebetulnya bukan seorang ahli pertanian atau bukan seorang praktisi, jadi mungkin nanti lebih ke sharing ya. Tapi mungkin saya akan sedikit kasih gambaran profil saya. Benar kata Kang Aden, jadi saya saat ini masih bekerja ya, saya masih bekerja. Monggo bisa share screen aja langsung, silakan. Oh, boleh. Oke, bisa. Kang Aden boleh minta kesempatan ini, saya nah. Bisa. Oke. Oke, udah muncul belum ya teman-teman? Udah ya? Oke, ini tadi saya pagi-pagi nyempatin dulu lah, saya kasih sedikit gambaran. Oke, ini adalah coba aja, Pak. Kebun saya ya, ini kebun saya, tepatnya di mana? Di Ciumas Hill. Di slide show aja, Pak Puji, biar besar. Di slide show aja. Siap. Biar jelas. Oke. Siap. Oke ya, mungkin profil dulu ya, saya lupa ya tadi. Jadi benar bahwa saya saat ini masih jadi karyawan di salah satu perusahaan swasta, tepatnya di Astra ya, saya di Astra. Saya dibilang nyambung ya nggak nyambung sebetulnya ya. Jadi saya lulusan dari sarjana kesehatan masyarakat, kemudian juga saya kerja di building management. Memang saya memiliki hobi saya yaitu yang berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan tanaman, apapun bentuknya, saya hobi. Jadi memang dulu itu saya dari kelas 3 SMP itu sudah menyenangi namanya bercocok tanam. Kemudian kelas 1 SMA itu ada program di kampung itu semacam kegiatan Karang Taruna gitulah. Kemudian alhamdulillah di situ, saya ikut serta lah di situ, ikut belajar lah. Di masa-masa itu teman-teman saya itu umur 40 semua, 50 semua. Jadi yang mungkin yang di bangku sekolah hanya saya mungkin saat itu. Waktu itu saya masih ingat saya belajar mengenai cocok tanam cabai, tomat, sayur-sayuran lah ya. Karena background saya memang sebenarnya sayuran. Kemudian juga saya di situ mulai memberanikan diri bertanam. Kemudian alhamdulillah juga waktu itu saya sempat nyewa lahan ya, lumayan lah. Alhamdulillah ya biaya itu. Jadi dari situ juga saya bisa buat kuliah. Sehingga saya kuliah sudah nyantai itu karena sudah punya tabungan sebelumnya, sudah bercocok tanam. Oke. Kembali lagi ke pisang ya, ke pisang. Jadi ini adalah kebun saya, tepatnya di Ciumas Hill, kurang lebih luasnya 4 hektar. Jenis yang saya tanam adalah jenis pisang Cavendish. Mungkin Bapak Ibu, apa sih Cavendish itu gitu kan? Padahal setiap hari dimakan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa Cavendish itu adalah pisang yang ada di supermarket yang sering
dikenal istilah brandnya itu Sunpred. Nah, Sunpred itu memang brand terbaik lah ya, khusus di Indonesia, kemudian juga dia sudah ekspor juga. Nah, mungkin nanti sembari tanya jawab ya, karena saya udah ngobrol, biasanya saya lupa waktu biasanya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya, iya, iya. Ya, ini adalah kebun pisang saya. Jadi alasannya kenapa sih saya milih pisang Cavendish gitu kan? Ya, karena saya pelajari gitu kan, pisang itu kan memang boleh dikatakan sedikit perawatannya nggak ribet seribet kita bercocok tanam seperti sayuran ya, seperti cabai, tomat, segala macam sayuran itu kan butuh perawatan khusus, perawatan intensif gitu kan. Kalau kita telat saja misalkan penyemprotan 2 atau 3 hari bisa fatal gitu kan. Tapi kalau untuk di pisang ini ya agak sedikit kuat lah, dan kita tidak terlalu intens banget untuk perawatannya. Ya mungkin saya akan berbagi pada teman-teman untuk pisang ini pada dasarnya sama ya, kalau kita menanam pisang itu juga sama. Mungkin pertama itu ya kita harus proses pengolahan lahan dulu ya, proses pengolahan lahan, langkah baiknya di traktor lah ya, di traktor. Tapi juga kalau memang Bapak Ibu punya lahan yang memang masih humusnya masih baik ya, seperti di Lampung, kemudian banyaklah di daerah lain yang masih baik, humusnya banyak, itu langsung di lubang juga bisa, langsung di lubang ukuran 40 kali 40, kemudian dikasih pupuk kandang, boleh dikasih tai kambing yang sudah difermentasi, atau dikasih pupuk kotoran ayam, kemudian dikasih kapur dolomit. Setelah itu setelah diaduk, mungkin setelah 2 minggu, setelah kira-kira tanah itu siap ditanam, baru ditanam. Memang langkah baiknya tanah itu digemburkan dulu ya, sama seperti tanaman lain, agar proses perakarannya cepat pertumbuhannya. Nah, ini juga saya kasih gambaran, banyak petani-petani pisang itu fokusnya hanya nanam pisang gitu ya. Tapi kan kita sebagai seorang petani juga harus memikirkan bagaimana sih biaya produksi ini biar bisa tertekan gitu kan, sehingga minimal modal awal kita pengolahan lahan atau beli bibitnya itu bisa cepat kembali gitu kan. Nah, ini banyak beberapa di daerah Jawa yang sudah mengaplikasikan seperti ini. Jadi setelah ditraktor, gulutannya itu dibagi, nah tengahnya ini bisa dimanfaatkan untuk tanam-tanaman lain seperti yang umur-umurnya pendek ya, seperti cabai, tomat, dan lain-lainnya gitu. Sama, saya juga waktu itu juga sama sistem tupang sari ini. Karena kalau kita menunggu pisang aja cukup lama ya, karena kan pisang itu 7-8 bulan baru kita bisa panen. Nah, ini adalah gambaran pembibitannya. Nah, memang saya sangat menyarankan kalau Bapak Ibu memiliki modal yang cukup besar, memang lebih baik sistem kultur jaringan ya, pembibitannya itu mungkin bisa beli di Biotrop atau di dinas-dinas pertanian yang sudah tersertifikasi gitu ya. Tapi kalau saya dulu bertani itu intinya satu, modal nekat aja gitu kan. Saya berkeyakinan bahwa kalau saya lakukan dengan sungguh-sungguh ya insya Allah pasti akan hasil. Jadi saya dulu itu beli bibit itu tidak pakai kultur jaringan atau sertifikasi ya, saya beli juga di petani-petani kemitraan ya. Kebetulan di Lampung itu ada beberapa petani kemitraan dari PT. Nah, biasanya di situ bibitnya daripada dibuang, biasanya oleh petani-petani mitra itu biasanya dijual gitu kan, karena kan sayang. Nah, ini adalah gambar bibitnya. Jadi kebanyakan kan petani itu kalau menanam pisang itu langsung diambil bonggol, langsung ditanam gitu kan. Nah, apa sih perbedaannya dengan yang bonggol langsung ditanam dengan yang sistem dibersihin? Nah, ternyata setelah saya coba, pertumbuhannya lebih bagus yang
bonggolnya itu dibersihin sampai bersih. Jadi gambarnya seperti ini yang samping ini nih. Setelah dibersihin, kemudian sebelum ditanam itu, kalau saya kemarin itu saya saya celup ya, atau saya rendam dengan cairan insektisida sama fungisida. Bebas ya mereknya, Bapak Ibu bisa milih apa saja, banyak di pasaran. Kalau saya kemarin pakainya antrakol ya, pakai antrakol untuk funginya, kemudian insektisidanya saya pakai Pulakron. Kemudian setelah direndam kurang lebih 5 menit lah, 5 menit baru saya tanam, dan alhamdulillah sih pertumbuhannya juga bagus. Nah, ini adalah lahan saya sebelum jadi pohon pisang ya. Jadi saya berpikir, wah kalau saya nunggu pisang lama banget nih, gimana saya berpikir saya manfaatin apa gitu kan. Akhirnya saya tanemin di sini tengah-tengahnya itu cabai rawit, terus ada jagung. Karena kan jarak pisang ini kan cukup lebar ya, jadi 2 meter kali 3 meter gitu kan. Jadi tengahnya itu masih sangat kosong, banyak banget gitu. Ya alhamdulillah saya tanamin cabai juga lumayan, selain jagung juga waktu itu jagung dapat 8 ton ya waktu itu, 8 ton. Ya lumayan lah untuk bibit sama biaya operasional di awal sudah kembali gitu. Nah ini yang foto ini, yang ada rumputnya ini. Nah biasanya kita kalau menanam sudah cukup luas, kita bingung nih masalah gulmanya, masalah rumputnya. Apalagi di Bogor ya, di Bogor itu 2 minggu aja setelah kita bersihin, kena hujan udah cepet banget udah tumbuh lagi. Jadi memang yang paling cepat adalah mungkin nanti kita penyemprotan pakai herbisida. Nah, banyak juga saya di grup-grup itu, di grup komunitas petani pisang itu juga banyak juga yang menyemprot sebelum pohon pisang itu tumbuh lumayan besar ya. Jadi sangat ideal itu kalau udah umur sebulan setengah atau 2 bulan baru kita berani nyemprot pakai herbisida. Kalau masih kecil kita nggak berani, karena kalau embunnya aja kena di daun mudanya itu pasti pertumbuhannya akan terhambat. Dan kita juga nggak mungkin kalau kita tidak melakukan penyemprotan seluas itu gitu kan, biayanya pasti akan bengkak, akan menjadi lebih banyak pemodalannya. Kemudian ini adalah gambaran perawatannya ya. Jadi pisang juga perlu namanya dibuang anakannya, kemudian daun-daunnya juga dibersihin. Nanti terakhir akan saya sharing juga mengenai hama penyakitnya. Jadi yang ideal itu pohon pisang itu anakannya sebetulnya 1. Anakannya 1. Cuman kalau di saya pelihara 2 gitu. Jadi biar tidak terlalu lama nanti nunggu yang selanjutnya. Karena saat ini juga pisang Cavendish itu udah mulai tren. Jadi buahnya tidak harus besar, tapi yang penting glowing, bersih. Kemudian sekarang ada yang model baby. Nah itu malah peminatnya lebih banyak. Nah ini contoh perawatan tanaman yang baik seperti ini. Jadi pohon pisang itu juga nggak mau dia tumbuh di tempat yang banyak rumputnya atau lahannya itu nggak bersih. Karena dari lahan yang nggak bersih itu mungkin akan banyak sekali pertumbuhan penyakit, baik dari bakteri, kemudian hama-hama lain banyak lah. Khususnya pada fusarium, salah satunya adalah penyebabnya ini. Karena tadinya lahannya nggak bersih, rumputnya tebal, kemudian dia awalnya adalah di rumputnya, kemudian dia akan naik pohon pisangnya. Dia masuk melalui sistem serabut-serabut akarnya itu. Ini saya mohon izin ya, ini mungkin kalau di sini ada insinyur pertanian atau dari dinas pertanian, kalau misalkan saya ada yang kurang, ya mohon saya diluruskan. Sekaligus saya juga mau belajar juga, mungkin ada yang kurang dari saya. Nah ini adalah gambaran hama penyakitnya. Ini contoh penyakit Layu fusarium.
Jadi di saya juga ada sih satu kotak gitu yang bawah itu, yang kemarin kita foto bareng itu Pak Den. Nah di situ ada kurang lebih itu 10-15 batang lah kena Laifusarium. Nah karena Bagus emang ya. awalnya dulu yang di bawah itu sempat ini sih telat penanggulangan gulmanya. Dulu itu karena ada pekerja, kemudian apa pulang terus baliknya agak lama gitu sehingga rumputnya lumayan gitu kan. Kebetulan juga saya nggak sempat foto ya di saya tuh yang kena fusarium. Tapi gambarnya sama seperti ini. Biasanya dia daunnya itu akan kuning, kuningnya itu kuning pucat gitu kan, kuning pucat. Kemudian langsung pucuknya juga ikut kuning dan kuningnya itu seperti kebakar daunnya itu, seperti kesiram air panas. Nah kalau yang paling mudah dilihat ketika kita sobek di bagian batang, itu biasanya akan keluar cairan. Cairannya itu akan lengket, putih kayak susu biasanya, terus agak bau. Itu ciri-ciri fusarium. Nah, kalau udah lahan Bapak Ibu kena fusarium, wah harus cepat-cepat segera ditangani karena bahaya banget ini fusarium ini. Mendingan langsung nggak usah sayang ya. Radius 3 meter itu langsung ditebas aja langsung. Meskipun yang sampingnya belum kena. Kalau saran saya seperti itu, langsung kita tebang aja kanan kirinya. Berapa pohon tuh Pak? Kalau misalkan satu yang kena? Itu biasanya Pak kalau kita nggak tangani, satu aja kena. Pasti jarak 2 meter itu dalam hitungan 3 hari atau seminggu pasti kena. Tapi kalau kita langsung, yang Laifusarium ini kita potong, dan potongnya nggak boleh langsung potong dari bawah. Jadi potong dari setengah badannya, kurang lebih 1,5 meter lah. Potong, udah itu biarin aja, kanan kirinya juga potong. Kemarin itu saya sempat dapat obat ya dari komunitas itu, dia bubuk kuning gitu ya, cuman nggak tahu, nggak ada merek sih ya, dia juga impor katanya dari Cina. Itu lumayan ampuh sih. Cuman kalau saat ini sih penanggulangan saya ya itu langsung saya tebang, kanan kiri juga saya tebang. Paling saya kasih ini ya, saya kasih cairan fungisida juga. Kemudian saya campur juga pakai kalau saya masih alami ya pakai Prostek. Ternyata Prostek juga ampuh itu. Saya alami aja sih uji coba, tapi ternyata ampuh juga gitu. Sebenarnya ada sih obatnya, kalau nggak salah obatnya ada sih kemarin dari Dinas Pertanian mengeluarin Opis kalau nggak salah, tapi saya belum coba. Tapi memang fusarium itu sangat sulit sih. Dulu juga infonya PT Sewu Segar itu yang di Lampung juga itu rugi besar di awal, yang join dengan Filipina itu juga karena kena fusarium ini, makanya sehingga dia bermitra dengan petani. Ini yang paling ditakuti untuk pisang. Tapi kalau kita cepat, tepat, langsung kita ambil keputusan, insya Allah aman. Tapi kalau kita sayang, kita biarin, wah pasti dalam sebulan bisa-bisa satu kotak habis merambah kemana-mana. Itu sih. Iya. Dan kemudian ada layu bakteri. Layu bakteri di kebun saya juga ada kemarin, berapa ya, 3 batang. Layu bakteri ini biasanya menyerangnya pada saat buah. Sudah buah, ya kurang lebih 1 bulan lagi panen lah. Tiba-tiba langsung dia layu. Biasanya setelah kita di tongkol tangkai buahnya itu biasanya busuk dan buahnya ikut membusuk. Ini biasanya nyerangnya dari akarnya ini. Biasanya sekitar tanahnya itu lembab biasanya, atau sistem pengairannya nggak baik. Kemudian ada penyakit sigatoga. Ini di saya juga kemarin ada ini penyakit ini. Nah penyakit ini sebenarnya sigatoga ini lumayan boleh dikatakan lumayan ringan lah ya daripada fusarium tadi. Intinya kalau sigatoga ini asal kita penyemprotan fungisidanya rutin aja, insya Allah aman sih. Atau setelah kita lihat di kebun kita juga sudah kena, kemudian kita buangin daunnya,
kemudian kita langsung semprot dengan intensitas seminggu sekali, insya Allah normal kembali Sigatoga ini. Tapi Sigatoga ini juga kalau kita biarkan, lama-lama semua di batang itu akan langsung kena semua. Dan kalau yang paling ngeri adalah ketika pisang sudah menginjak buahnya itu mau tua. Anggaplah sebulan lagi atau 1,5 bulan lagi, kena Sigatoga nggak segera kita tangani. Jadi buahnya itu nanti matangnya itu tidak matang tua. Jadi nanti pas pada saat kita panen, hasilnya panennya kurang bagus lah. Biasanya di ripening juga, di proses penguningan juga dia akan busuk. Nah ini yang terpenting di Sigatoga ini Nah yang ini ya. Jadi setiap 2 minggu sekali itu pohon pisang itu harus kita lakukan pemangkasan daun ya. Pemangkasan daun. Jadi kita sembari buang anakan, karena anakan juga ini seminggu sekali pasti tumbuh. Kemudian juga kita buang juga daun-daun yang sudah mulai kena Sigatoga tadi. Nah, tapi perlu diingat, Pak Ibu, karena kebanyakan tuh kalau udah buang daun terlalu asik, dibuang semua. Wah, itu juga salah, fatal. Jadi yang baik itu, berdasarkan informasi sih, saya dapat informasi yang baik itu sisakan 8-9 atau 7, paling sedikit 7, jangan sampai kurang dari itu. Karena sejatinya pohon pisang itu kalau pohon pisangnya sehat, tidak ada penyakit, daunnya itu pasti akan utuh. Dari daun helaian yang pertama itu dan selanjutnya pasti akan utuh. Cuman tetap kita kurangin, karena kalau tidak dikurangin kan akan terlalu lembab ya, sehingga sinar tidak masuk, sehingga sangat berpotensi untuk pertumbuhan hama dan penyakit. Kemudian juga ini ada penyakit lagi, penyakit buah ya, korep atau sekrep ya. Kalau saya bilangnya korep aja lah bahasa daerahnya biar gampang. Jadi kalau bahasa intinya sekrep sih. Nah, sekrep ini apa sih penyebabnya? Jadi sekrep ini karena kita pada saat pisang keluar jantung umur 3 hari itu telat kita melakukan proses penyuntikan atau proses penyunatan. Jadi kalau yang cara lama itu kan pakai sunat ya. Jadi jantung pisang itu dipotong sepertiga, kemudian kita olesin insektisida. Teman saya sekarang pakainya pakai suntikan sih, pakai suntikan. Jadi saya suntik aja di sepertiga jantungnya itu. Nah, di jantung itu juga kita nggak boleh lewat dari 2 atau 3 hari. Kalau lewat 4 hari kan jantung sudah turun. Itu meskipun kita suntik, udah pasti nggak maksimal. Pasti ketika keluar nanti tetap jadinya sekrep. Jadi sekrep ini awalnya dari lalat. Jadi lalat itu pas jantung keluar, dia nelur di jantung itu, kemudian masuk. Setelah masuk, jadi telurnya itu menjadi jadi ulat. Nah ini yang burik-burik ini adalah dari liurnya ulat itu. Jadinya seperti ini. Nah ini kalau udah kayak gini, ini nggak laku nih. Ini untuk masuk pasar modern udah nggak akan masuk, udah nggak akan diterima. Nah inilah gambaran pasca panen. Jadi untuk pisang Cavendish ini juga ternyata unik ya. Jadi pisang ini nggak boleh nyentuh tanah. Jadi dalam artian nyentuh tanah itu kenapa? Karena kalau nyentuh tanah, si kulitnya ini sangat sensitif. Ketekan saja, nanti di samping-samping itu akan timbul hitam pada saat proses kuning. Memang pada saat kita taruh tidak kelihatan, tapi nanti setelah proses ripening, proses penguningan baru akan muncul. Nah itu juga kalau untuk di pasar modern udah mengurangi nilai ya. Tapi kalau untuk pasar-pasar tradisional sih masih masuk ya. Catering perusahaan gitu masih masuk. Nah ini jadi di pisang Cavendish ini kalau pengen bagus ya setelah panen kita angkut, kemudian juga angkutnya pakai busa. Banyak sih ya di YouTube ya referensi-referensi. Kemudian kalau yang modern sudah pakai hidrolik ya, seperti di PT Sewu itu udah pakai hidrolik. Kalau saya masih manual, jadi pekerja saya menyediakan busa, kemudian 2 orang, yang satu nebang, satu menyanggah. Jadi langsung
ditahan pakai busa itu dipanggulnya pakai busa. Setelah itu langsung digantung seperti ini. Setelah digantung, kemudian digrading, kemudian baru dicuci. Nah, dicuci ini paling nanti kita tambahin apa namanya tawas ya. Tawas itu fungsinya untuk apa? Mempercepat menghilangkan getah, juga menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kulit-kulit pisang ini, sehingga bersih nanti timbulnya. Karena ini juga sepele tapi meningkatkan nilai jual ya. Karena kalau pisangnya kotor, kemudian apa? Nggak glowing, pasti peminatnya juga akan kurang. Nah, ini kalau pisang kita rawat dari awal, kemudian proses jantungnya juga kita rawat, kemudian kita brongsong, maka akan menimbulkan pisang yang seperti ini. Nah, kalau udah gini, insya Allah ini kalau udah model seperti ini, insya Allah pasti hasil penguningannya juga akan maksimal. Nah, pisang ini juga yang terpenting kan, pisang KPDS itu sebenarnya kita jual kulit ya, sebenarnya jual kulit karena yang kita sajikan itu gimana caranya pisang ini mengkilat gitu kan, glowing gitu kan. Ya, yang kedua baru rasa supaya manis. Jadi kalau kita telat berongsong juga nanti timbulnya akan bintik. Bintik itu nggak kelihatan pada saat seperti ini, tapi nanti pada saat penguningan baru kelihatan. Nah, seperti ini perbandingannya. Ini yang tengah ini karena gara-gara telat berongsong atau bungkus ya. Jadi idealnya itu bungkus itu 2 minggu setelah ontong itu keluar. Nah, ini kalau pisang yang sempurna tadi, yang ini kan jadinya seperti ini. Mungkin yang Bapak Ibu sering beli di toko-toko, nah seperti ini. Ini kemarin kunjungan dari Intani buat saya. Oke, saya lupa ya tadi ada. Saya lupa masukin gambar ideal apa? Usia pemberongsongan. Ya pada intinya 2 minggu ya, 2 minggu setelah jantung keluar, kemudian pelepah-pelepahnya sudah lepas, sudah full, udah 7 sisir, 7 sampai 8 sisir, baru kita lakukan pemberongsongan plastik sembari kita potong jantungnya itu. Kenapa perlu kita buang jantungnya? Karena untuk proses percepat pembesaran buah juga. Ya mungkin gambarannya seperti itu, Pak Den. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, itu paparan gambar-gambarnya seru ya. Ternyata pisangnya besar-besar. Pas saat panen itu, wah, menarik. Oke, Pak Puji, itu tadi adalah cerita tentang pisangnya. Sekarang saya pengen tanya, ini mulainya kapan sih? Saya itu mulai itu tanam di Juli 2020 ya. Oh, baru ya? Ya, jadi saya sebetulnya kalau melihat sejarah ke belakang, sebenarnya saya itu nggak berniat nanam pisang, Pak Den. Jadi saya itu nanamnya sebetulnya nanam jahe, karena kebetulan waktu itu kenapa lagi jahe pas jadi awal pisang? corona itu kan jahe lumayan permintaan banyak, kemudian juga saya ada saudara waktu di Sumatera Barat, saya sempat masukin jahe di beberapa perusahaan jamu ya. Nah, kemudian saya wah kayaknya bagus nih jahe gitu kan, saya tanam gitu kan, ternyata jahenya gagal. Karena cuacanya di Bogor ekstrim banget waktu itu kan, hujan panas dari Januari ke Maret, sehingga jahe saya gagal tuh. Nah, akhirnya saya putuskan, waduh gimana nih gitu kan, saya berpikir gitu kan, waduh gimana nih, modalnya sudah saya masukkan lumayan besar gitu kan, gimana ya supaya saya bisa kembali. Kemudian saya berpikir, oh ya mungkin di pisang ini bisa, saya bilang kan, kebetulan pisang ya perawatannya nggak terlalu ini, modalnya nggak terlalu banyak gitu kan, sehingga saya habis jahe itu ketika saya melanjut itu tidak terlalu ngap-ngapan gitu kan. Akhirnya saya putuskan nanam pisang gitu kan. Alhamdulillah setelah nanam pisang ya ternyata setelah saya ikut di beberapa komunitas, ternyata sekarang malah jadi sangat boleh dikatakan mencintai banget gitu kan di pisang ini. Wah, sampai saya benar-benar saya dalamin gitu kan, sampai ke marketnya, ke pasarnya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan,
setelah saya panen banyak gitu kan permintaan. Saat ini kan saya baru seminggu baru bisa mencukupi 1,5 ton dari 4 hektar itu, 1,5 ton. Kemudian kebutuhan kebutuhan untuk catering itu di kawasan itu 5-10 ton gitu. Jadi saya baru mencukupi 1,5 ton. Makanya kemarin saya juga sempat ambil dari Lampung ya, ternyata kalau dari kebun orang ternyata hasilnya, aduh, kemarin saya ngambil 2 ton, waduh, beda banget ya. Saya hampir ditolak tuh kemarin. Buat pelajaran lah, berarti memang ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik itu memang harus kita pegang sendiri ya, dari awal sampai akhir itu harus kita pegang sendiri sehingga kita benar-benar puas dan hasilnya benar-benar kita tahu, oh ini hasil saya, ketika saya pasarkan, oh pasti laku gitu. Seperti itu Pak Aden. Wah, ini baru berarti ya, Iya. Memulainya. Iya. Ini kemarin kan ketemu Mbak Ila. Iya. Bu Ila udah bergabung belum ya? Tolong diasep katanya Mas. Ini lagi sama saya kan, Mbak Ila. Oh, oke, sebentar. Oh, maaf. Sudah masuk. Oke, ini yang paham tentang pisang nih, Bu Ila mungkin ya. Oke. Saya berguru lagi nih. Ini sambil nunggu Bu Ila masuk, kenapa sih memilih Cavendish? Ya, gimana Pak Den? Kenapa memilih Cavendish? Cavendish karena di pasar itu untuk khususnya ibu-ibu, kemudian ibu-ibu, terus khususnya kaum hawa ya, memang kan sekarang lagi tren nih program diet nih. Oh diet. Gitu ya? Iya, jadi rata-rata mereka konsumsi pisang. Dan pisang yang dipilih itu Cavendish ya, karena penampilan Cavendish ini menarik gitu kan, kuning, mengkilat, sehingga si pembeli juga merasa yakin bahwa pisang yang dikonsumsi ini gizinya mungkin baik lah gitu kan, dibandingin kalau kita beli di pasar tradisional, memang mungkin secara nilai gizi sebenarnya bagusan tradisional ya, alami ya, tapi kan penampilannya itu kan kotor gitu kan kulitnya, terus proses pengangkutannya juga mungkin asal gitu kan ya, sehingga itu jadinya. Nah, Cavendish ini memang semua kalangan masuk ya, di pasar tradisional, pasar induk juga masuk, banyak peminatnya untuk acara-acara acara sunatan, acara apa sih sekarang udah tren pakai Cavendish gitu kan, apalagi di catering gitu kan, catering perusahaan itu mereka memilih Cavendish gitu. Itu sih pilihan ya, saya. Mungkin karena Cavendish ini kelihatan bersih gitu ya. Kelihatan mengkilat, glowing lagi nih. Iya. Mana tadi Bu Ila ya? Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Salam, Mbak Ila. Ya, gimana ini keren banget Mas Nugroho? Bu Ila lagi di mana ini? Lagi di Sukabumi, lagi di pesantren, mau ada peresmian ini nih. Oh, sama Pak Guntur ya? Iya, betul. Boleh nanya ya? Silakan. Monggo. Mas Nugroho, itu selain dari jual pisangnya, jual buahnya, apalagi itu Pak yang bisa dibisniskan itu dari pisang ini, dari kebun pisang, budidaya pisang? Kalau untuk saat ini saya masih fokus di jual pisang sama jual bibit ya Bu. Sebetulnya tapi pisang itu setelah saya dalami sebenarnya banyak pemanfaatannya ya. Seperti daunnya itu sebenarnya kalau mau dimanfaatkan bisa buat ternak jangkrik gitu kan. Kemarin juga banyak sih dari Bogor itu udah mulai ke kebun saya gitu kan, ngambil daun-daun yang sudah saya pangkasin. Oh ya silahkan, saya bilang kalau mau ambil gitu kan, katanya sih buat ternak jangkrik. Dan juga sebenarnya batang pisang itu gimana Ibu bilang? Jantung pisangnya. Nah untuk jantung pisang kebetulan untuk pisang Cavendish ini nggak bisa Bu, karena
beda ya, agak sedikit pahit gitu kan. Mungkin pisang kepok itu oke lah untuk dimasak, kebetulan jantungnya belum bisa nih. Oh, Cavendish nggak bisa ya? Iya, agak-agak pahit dia. Paling kalau untuk ternak ya mungkin bisa mungkin ya. Oke. Kalau bibit ada jual ya Mas ya? Bibit ada saya Mas sediakan. Oh, Ya jadi kita keuntungannya bisa itu ya sih kalau kalau Cavendish anakannya itu juga bisa kita jual gitu kan. Jadi apa? double 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 penghasilan gitu kan, kita jual bibit, iya, jual buah ya gitu kan. Oke, Pak Puji Nugroho begini. Tadi kan kita akan menanam pisang. Itu panennya berapa lama ya dari mulai tanam? Jadi dari mulai tanam itu kalau kita nggak tumpang sari sebenarnya cepet Pak ya. Jadi 5 bulan itu udah keluar ontong sebetulnya. 5 bulan keluar ontong, mungkin 7 sampai 8 bulan itu sudah panen. Kok misalnya kemarin karena sempat saya tumpang sari dengan jagung, jadi agak lama. Jadi kalau mau tumpang sari, iya, jadi kalau mau tumpang sari, saya sarankan sih jangan tumbuhan yang tinggi seperti kacang tanah, cabai, atau tumbuhan-tumbuhan yang pendek lah, yang tingginya itu kurang lebih cuma 60 cm paling tinggi. Itu pisangnya akan pesat. Tanaman Iya. tanaman Kalau kemarin saya pisangnya. jagung jadi apa? Jadi kompetisi gitu. Jadi punya saya itu panen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Saya 8 bulan baru panen. Bulan 2 kan awal saya panen itu, Februari. Tapi kalau udah panen terus, pisang ini nggak ada berhentinya. Seminggu sekali terus. Ini Sampai 3 tahun. jualnya kemana sih? Tadi Gimana Pak? dijualnya kemana? Sudah ada off-taker? Iya, ada sih. Saya di Untuk saat ini penjualan saya untuk lebih ke catering sih ya, catering di beberapa perusahaan di kawasan industri Bekasi. Ya lanjut, mohon maaf. Tapi kemarin juga ada beberapa sih seperti produk Halo Fresh, kemudian PT Mahameru juga sempat minta kemarin. Cuman saya belum sanggupi karena saya lebih ngejar ke catering dulu gitu untuk yang perusahaan. Karena kalau yang di catering perusahaan ini kan nggak terlalu banyak reject ya. Karena kalau udah masuk seperti Sewu atau Mahameru itu mereka kadang suka ada reject sih, yang misalnya ada bintik sedikit aja mereka reject gitu kan. Kalau di catering masih oke, masih diterima. Oh, iya. Ini cateringnya sekitar mana? Ini belum cerita nih Mas Nugroho ini. Sebenarnya nanamnya di mana sih Mas? Di Bogor? Iya, di Bogor Kang Aden. Oke. Terus pasarnya di? Saya di Cikarang Bekasi lah, lebih banyak ke Bekasi karena kan cateringnya di daerah Bekasi lah, di kawasan MM dan Oh, itu untuk Rawan. catering pabrik ya? Ya, pabrik. Jadi untuk HM, terus kemudian Hyundai, nah itu salah satunya dari pisang saya Pak Kang Aden. Oh, keren. Iya. Jadi kalau ada yang pakai Hyundai, itu berarti karyawannya makan pisang dari Pak Puji Nugroho. Iya. Mama silakan, Bella. Kalau satu hektar berapa hasil panennya Pak? 1 hektar itu kurang lebih untuk populasinya itu tergantung jarak tanam ya. Kalau saya kan jarak tanam pakai 2x3. 2x3 itu muat sekitar 1.300. Kalau 1.300 berarti ya 1 batang itu kan menghasilkan kurang lebih 30 kilo untuk daerah Jawa ya. Dari Sumatera sih bisa sampai 50 kilo kemarin di Lampung Barat itu. Cuma kalau di Jawa agak sulit sih karena beda ya tanah. Kalau di saya rata-rata 30 kilo. Jadi kalau 30 kilo, kalau
di rata-rata itu dari yang apa grade A, B, C itu kurang lebih kena di harga 6.500 lah per kilonya. 6.500 per kilo. Ya, anggaplah 6.000 ya, 6.000 kali 3 kurang lebih 180.000 sih satu batang itu menghasilkan. 180. Ya, 180.000. Kali 3 kali 1.300 Kali batang. 1.300. Ya, kalau 4 hektar Itu berarti dalam 5.000 batang. Oke, Tapi kalau itu dalam berapa lama panen bisa panen setiap minggu atau berapa minggu sekali? kalau udah mulai Kan panen, kalau diatur kita kan? nanam, ya kalau kita nanamnya 4 atau 5 hektar, itu 5 hari sekali kita panen. Karena kalau kita lewat 5 hari pasti ketuaan. Jadi per 5 hari, 5 sampai 7 hari itu panen. Iya. Kurang lebih 1,5 ton lah per minggunya. 1,5 ton Per minggu ya. per minggu. Oh, jadi panennya Berarti bertahap, tidak semua Bertahap. dipanen ya? Ya, jadi pisang itu meskipun kita beli bibit kultur jaringan yang besarnya sama, tetap dia tidak bisa serentak seperti tanaman lain. Entah kenapa, mungkin karena faktor apa penyinaran, faktor apa, tetap nggak bisa. Tetap mereka itu sistem bunganya itu setiap hari. Nah, pada saat mulai keluar bunga itu tuh yang kita kerja ekstra. Hari ini keluar bunga, keluar jantung, 2-3 hari sunat atau kita suntik. Nanti jeda 2 hari kita udah apa nyuntik lagi. Terus itu sampai kurang lebih 5.000 batang itu udah kesuntik semua, terus bisa jadi 2 bulan tuh kita nyuntik itu terus. Panen pun nanti sama. 5 hari sekali panen, balik lagi nanti yang anakan tunas tadi itu nanti ngejar itu. Jadi kalau pisang itu kalau udah mulai jantung pertama, kewalahan kita. Jadi udah nanti proses nyunat, proses suntik, ditambah proses manen gitu. Tapi ya seru sih kalau udah gitu kan kita udah kelihatan gitu. Tinggal metik hasil ya Mas ya. Iya. Nyunat Nah, tuh salah untuk satunya apa, Mas Prabu ya, Nugro? Disunat tuh untuk apa ya? nah jadi kalau disunat itu kan metode lama ya, Kang Aden. Jadi disunat itu apa? Bagian tongkol jantungnya itu dipotong sepertiga, kemudian kita kuas, pakai kuas cat itu kita olesi insektisida. Ya tujuannya itu yang tadi, yang apa lalat nelor tadi, kan dia akan menjadi bakal ulat ya. Nanti itu dia akan mati, sehingga dia tidak menjadi ulat, dan kalau apa sehingga si buahnya tadi jadi bersih, karena tadi kan gara-gara scrap tadi itu karena liur dari si ulat tadi itu. Oh, liurnya. Sama Iya. ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan, bibitnya dari mana? Ya, Jawab, waktu itu bibit dari mana? ya kalau bibit, kalau saya dulu dari Lampung, daerah Lampung Timur waktu itu. Kemudian saya waktu itu kenalan di Facebook, kemudian saya kontak dan menjadi teman baik lah sampai sekarang gitu kan. Memang profilnya juga jelas gitu kan. Jadi saya beli dulu di Lampung Timur bibitnya. Tapi sekarang udah banyak sih ya, bibitnya banyak sekarang. Kultur jaringan juga ada di Biotrop, cuman harganya ya agak lumayan sih. Oh iya, itu tadi pertanyaan dari Pak Zul ya. Kemudian pertanyaan lagi, apakah bisa dibuat tepung agar panjang umur pasca panen pisangnya? Ya, bisa. Bisa. Di daerah Jawa itu ada ya salah satu perusahaan pengolah tepung. Nah, ini juga Untuk pisang mungkin gitu? ya mungkin tantangan untuk rekan-rekan pengusaha lain ya. Syukur-syukur dengan pisang ini, terus juga petani-petani sekarang yang sudah mulai banyak menanam, kayaknya sangat baik banget gitu kalau bisa sampai di Indonesia ada perusahaan tepungnya dan besar gitu kan, kayaknya sangat baik gitu kan. Karena pisang itu kan nanti kan kita ada sistem grading ya Kang Aden.
Mm-mm. Nah, untuk yang grading yang agak kecil, terus atau yang agak sedikit bintik, nah itu kita bisa jadikan tepung. Itu udah ada sih, itu yang produksi tepung. Kemarin sempat saya kontak, cuman karena penjualannya mereka juga masih belum terlalu banyak, jadi mereka masih cukup dengan kemitraan petani-petani mereka. Dan kalau nggak salah juga PT Sewu itu juga untuk yang pisang-pisang seperti itu, yang tadi yang sekrep, yang kecil itu jadi tepung. Karena mungkin Sanpret nggak pernah lihat buahnya yang sedikit bintik atau baret, nggak ada. Ya mungkin, kalau nggak salah sih infonya seperti itu, dibikin tepung katanya gitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Sukaca ya, dari Parung Kuda. Tadi yang nanya bibit itu Pak Zul dari Halmahera Selatan ya Pak ya. Wow, jauh sekali. Sebelumnya saya sapa dulu sebentar Pak Kletus seperti biasa, Kletus Harto dari NTT, Dinas Pertanian Kabupaten ND. Kemudian Pak Edi dari Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Pak. Bu Maria seperti biasa juga di Flores Timur sudah hadir. Ada Bu Sumarni, Pertanian Luwu di Sulawesi Selatan ya. Terima kasih Bu. Ini ada lagi dari Bone. Wow. Siapa nih Pak Hadera? Bu apa Pak ya Pak Hadera? Terima kasih. Di salah satu penyuluh juga. Bu Nur Hadati juga hadir. Ini ya Pak Warjo dari Tulang Bawang hadir. Ini bukannya Tulang Bawang banyak pisang juga nih. Pak Nugroho banyak pisang nggak nih? Lampung Timur banyak tuh. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Puji. Oh, ada yang minta alamat. Mungkin Oh, nanti boleh. alamatnya Pak Puji. Nomor Alamat telepon saya ini boleh, deh, mungkin kalau lokasi mau ini, sharing-sharing. lokasi ini ya Pak. Mungkin silakan Gimana? disampaikan lokasi kebun ini untuk bisa dikunjungi mungkin sama rekan-rekan peserta. Jadi tepatnya itu di perumahan Ciomas Hill ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik perumahan Ciomas Hill, lihat di maps pasti kelihatan tuh. Jadi di belakangnya itu masih ada banyak tanah kosong. Bulan saya juga kan tanahnya sewa ini ya, punya developer. Jadi Oh, bukan milik tanahnya Pak pribadi. Puji sewa. Iya. Sewanya berapa hektar? Saya 4 Pak, 4 hektar. Oh, sewa 4 hektar Iya. untuk danamin pisang. Tapi tanahnya dekat perumahan. Iya, makanya ini Seru. ngeri-ngeri sedap juga saya kalau tanahnya dibangun, saya harus cari lagi. Tenang Pak. Nanti kita cari sama-sama. Tenang. Mas Aden, balik lagi dong soal boleh, bisnis silakan. sedikit boleh? Ya. Boleh silakan. Soalnya menggelitik ini kan judulnya juga gemilang bisnis pisang ya. Tadi di sini soalnya saya lagi hitung-hitung. Tadi kalau seminggu dapat berapa ton tadi Pak? 1,5? Sekali panen 1,5 ton. 1,5 ton per minggu. Iya. Untuk berapa hektar tuh Pak? Itu 4 Pak, kurang lebih 4 5.000 batang ya, 5.000 batang. Oke, kita kalikan 6.000 ya. Per kilo 6.000 kan? Ya, 6.000. Ya, 6.000. Tadi berapa Mas kita hitung? Berarti satu kali panen udah BEP ya? Oh, belum lah Bu, karena kan saya modal jahenya awal zong saya. Jadi salah itu beda, jahe tidak usah dihitung Pak. Iya. Kalau pisang sih kemarin saya jujur habis 130 ya. 130 juta. Pisangnya modal. 130 juta. Iya. Untuk 4 hektar termasuk sewa itu kan? Pak? Iya. Soalnya tadi sewa. kita hitung keuntungan. Berapa tadi Mas? Cuman kan kebetulan jadi berapa bulan itu BEP-nya Mas Nugroho? Kurang lebih estimasi saya di bulan Agustus sih baru BEP. 3 bulan lagi lah. Berapa kali panen? 3 bulan lagi Saya ya. sekarang sudah 6 bulan 11. Berarti ya. Seminggu 4 berarti 4 kali 4
ya sekitar 20 ya, 20 kali panen ya. Karena panennya tiap minggu. Iya. Ya, oke. Sesuai judul berarti gemilang. Mas Haden, Bahkan silahkan dilanjut. Iya, kebetulan kan kalau pisang saya ini kan jadi dari proses tanam sampai proses penjualan itu kita olah sendiri, Kang Aden, Bu Ila. Jadi sampai proses penguningannya pun kita yang proses. Jadi ada proses lagi lah, proses repening itu. Mungkin repening sih nggak bisa saya bahas ya, karena itu agak, apa maksudnya, bumbunya lah. Oh gitu. Nggak semua orang bisa menguningin. Ya, Jadi ya. ya, jadi saya join sama teman saya yang khusus bagian penguningan, dan dia distribusi ke catering di perusahaan. Jadi harganya ya lumayan. Tapi kalau emang, nah kalau bulan puasa ini emang lagi jatuh-jatuhnya harga nih. Pasti pemain pisang pasti sudah akan tahu ketika menginjak bulan puasa pisang akan turun. Jadi kalau pisang-pisang hijau tuh sekarang itu di pasaran itu dari Lampung itu yang harga paling bagus itu di 3.500 per kilonya, yang benar-benar bersih glowing ya. Cuman kebetulan saya dari awal sampai distribusi itu kita kelola sendiri ya, alhamdulillah, jadi harganya agak lumayan. Tapi nanti setelah Lebaran Kenapa Kak itu Fendi? naik lagi, normal lagi. Kenapa bukan barangan, Mas? Nah, kalau barangan itu informasi dari pasar sih ya, dari pasar induk, pasar Kramat Jati itu. Barangan itu yang pertama sekarang itu masih tren mahal. Terus hanya beberapa peminat yang barangan itu nggak menyeluruh, dibandingin mungkin kalau kita buat perbandingan ya, mungkin barangan itu 30%, Cavendish-nya 70%. Karena kok Cavendish kan masuk semua kalangan. Dari yang anak kecil, anak yang muda, yang tua gitu kan, terus catering, dari barangan kan terkenal mahal ya. Nggak tahu ya, tapi di pasaran itu juga tetap sih Cavendish sih. Oke. Di induk juga kemarin saya ngobrol-ngobrol sama yang di induk, Bang, kalau saya tanam barangan gimana Bang? Iya sih Bang, harganya lumayan, tapi kalau nanam skala banyak juga kita penjualan juga nggak secepat kayak Cavendish sih, dia bilang gitu. Ya ada sih, tapi nggak sepesat kayak Pandis ini Bang gitu. Jadi harga mahal memang, tapi di pasaran itu penjualannya ya slow gitu, Bu Ila. Hanya orang Medan mungkin ya yang nyari barangan ya. Iya. Iya, cuman Bu Ila yang suka itu, dan teman-temannya. Iya. Oke, Pak Aspunji Nugro ya. Ini saya sedikit nih, suka dukanya apa sih ini ngurus pisang ini? Ya, suka dukanya yang pertama, khususnya saya yang masih bekerja gini, kadang kan susah cari pekerjanya. Kadang pekerjaannya itu udah kita kasih pengetahuannya, tapi aplikasi di lapangannya tidak sesuai yang kita harapkan. Apalagi kalau pas lagi penyuntikan itu ya, kadang saya ngelus dada banget sih, sedih banget gitu kan. Ketika saya cek hari Sabtu Minggu, waduh ketemu ada yang korep. Aduh ternyata tidak semua disuntik berarti. Iya, pekerjaannya telat nyuntik, itu sedihnya. Terus kalau saya kan kebunnya maksudnya akses jalan masuknya itu kan masih tanah gitu kan. Kalau hujan itu kan ya pas lagi panen gitu kan ya kita angkutin tuh keluar. Pas panas gini mobil masuk ya? Sampai ke ke grading, iya. Kemudian pas bulan puasa gini, kalau bulan puasa ya semua pemain pisang pasti sedih lah karena harganya pasti turun. Tapi nanti H-5 itu udah naik lagi. H-1 itu bisa 2 kali lipat harganya. Bisa mukul tuh mereka H-1 itu. 25 hari sedikit turun. Ya sabar lah pokoknya kalau di bulan puasa itu para pemain pisang itu mereka rata-rata nggak ngambil untung lah, ngambil untung sedikit lah. Yang penting bisa jalan aja. Petani-petani, barang-barang petani bisa masuk, bisa terdistribusi. Itu. Saya juga baru tahu nih setelah saya masuk bulan puasa ini.
oh kenapa ya kemarin itu kan apa teman saya ngontek apa agak dikurangin gitu kan. Oh ternyata saya kontak beberapa juga di Cijantung ini, oh ternyata baru tahu Mas kalau bulan puasa kayak gini. Oh iya Mas, saya baru tahu. Kalau Oke, pemain berarti pisang tuh udah tahu Mas kalau pasar bulan puasa pasar di bulan kayak gini. puasa ada Gitu. sedikit menurun ya. Tapi nanti menjelang Iya, Lebaran iya, sudah kembali naik dengan harga yang jauh lebih mahal, iya, 2 kali iya. lipatnya. Wow, luar biasa. Kalau sedikit nih, sebenarnya pisang yang bagus itu seperti apa sih? Ya, jadi pisang yang bagus sih menurut konsumen sih yang pertama emang kulitnya bagus, bersih ya, bersih, tidak ada bintik, tidak ada scrap, kemudian rasanya manis. Nah, alhamdulillah pisang saya ini bukan saya promosi nih, tapi pisang saya ini, pisang KPN saya ini agak sedikit beda. Dari konsumen sih mereka menyatakan manis. Kalau pisang KPN yang lain glowing tapi rasanya kurang manis. Memang kemarin saya ada sedikit penanganan khusus lah untuk di buah. Saya aplikasi waktu itu saya aplikasi di cabai itu sama aplikasi saya pernah nanam melon, saya aplikasikan di pisang ternyata hasilnya sama, manis gitu. Lebih manis ya. Iya. Oke. Pokoknya ada teknik-teknik tertentu. Nanti yang ingin belajar silahkan datang ke apa namanya Ciomas ya, Ciomas Hill. Ya, Ciomas Hill. Di Ciomas Hill, kebun miliknya Pak Puji Nugroho. Mungkin bisa berbondong-bondong sambil memanen bersama. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada Mbak Farah. Bagaimana cara menyimpan pisang Cavendish yang baik dan benar supaya tidak cepat menghitam? Wah, ini ibu-ibu nih pasti. Ya, kalau Cara menyimpan. supaya baik itu disimpan di suhu 17 atau 18 derajat di ruang AC. Itu akan lebih bertahan. Karena kebetulan Oh, juga nggak sekarang bisa saya di kulkas ya? Di lemari es nggak bisa ya? kalau di kulkas malah rusak karena suhunya terlalu dingin. Jadi dia tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas. Suhu idealnya adalah 17-18. Ya kebetulan saya kemarin habis praktek bikin gudang repening, jadi saya praktekin ternyata di suhu 17-18 bisa bertahan 10 hari. Jadi kalau harga murah tahan dulu aja di dalam ruangan dingin itu. Mas, Ya, ya. betul tidak kalau di apa ya apa namanya ya tempat di sisirnya itu dibungkus pakai aluminium foil? Aluminium foil saya kurang tahu ya Bu Ila, tapi dia kalau suhu dingin dia akan lebih tahan. Karena kalau dia kena panas dikit, dia akan cepat kuning, kemudian cepat apa bahasanya belenyek ya itu ya dalamnya itu. Jadi kalau pisang ditaruh di suhu luar aja, taruh di suhu luar mungkin dia akan bertahan 5 hari lah paling lama ya. Jadi kalau kita taruh di ruang yang dingin tadi 17-18 dia akan agak lebih lama. Wah, Oke. ini Mungkin sekalian aja Mas Aden, Pak Nugroho bisa ceritakan bagaimana teknik penyimpanan atau apa ya pengemasan ketika pasca panen lah ya. penjual Oh iya, pasca panen tadi. Ke supermarket maksud saya. Iya. Jadi kembali lagi yang pertama tadi misalkan sudah ketahuan bahwa pisang kita itu sudah siap panen, mungkin di antara umur 90 hari ya, 90 hari dari keluar jantung itu. Kemudian kita panen juga tadi saya sampaikan nggak boleh kena tanah. Tujuannya apa sih? Supaya tidak tertekan sih intinya. Ketertekan. Jadi dipanggul pakai busa, kemudian langsung digantung. Setelah digantung, baru kita grading, kita sisirin ya. Yang besar-besar kita pisahkan, yang bintik kita pisahkan, yang scrap kita pisahkan. Nanti kan yang paling bersih itu kan masuknya premium. Itu harganya pasti akan lebih lumayan. Nah, setelah itu kita cuci pakai air tawas. Pakai air tawas. Jadi tawas juga itu kan ngasihnya itu 1 hari sebelum proses pencucian. Misalkan kita mau nyuci besok pagi, berarti sekarang tuh udah kita kasih itu airnya itu pakai tawas. Kasih sedikit aja sih, ada sih takarannya sih. Saya lupa takarannya. Nah, setelah dicuci bersih,
baru kita packing. Jadi dipakai kardus itu ada lapisan plastiknya lagi, plastik PE ya, HDPE. Kemudian kita susun tuh di situ sesuai ininya. Kalau yang full hand itu sisiran, itu juga ada apa? Ada standarnya sih, biasanya 7 sampai 8 sisir gitu kan. Kemudian ada cluster itu yang isinya satu pisang itu isinya 6, depan 3, belakang 3. Kemudian ada FB finger besar itu yang satuan yang sering dilihat digantung satu-satu. Kemudian ada apa namanya baby fruit itu yang agak kecil. Nah, itu pas packing juga itu banyak ya petani-petani itu yang dari Lampung khususnya masih pakai keranjang. Memang pakai keranjang agak murah sih ya, keranjang itu 5.000 ya kalau nggak salah, keranjang kayu itu. Tapi dampaknya itu karena dia keras, kemudian di mobil kegoncang-goncang, maka si bagian lapisan pinggirnya itu akan timbul hitam nanti pada saat kuning. Hitam. Nah, itu juga menurunkan nilai jual. Yang bagus ya pakai kardus, pakai plastik HDPE tadi, kemudian kita susun, terus setiap pisang itu kita lapisin namanya atau kertas yang plastik yang putih seperti busa itu. Atau juga bisa juga pakai kertas nasi. Yang paling murah pakai kertas nasi. Jadi kalau kita masuk market ke pasar-pasar modern biasanya pakainya polyfoam kita. Nah, udah seperti itu ya pasti masuk pisang kita ke pasar modern. Penanganannya baik. Seperti itu sih gambarannya. Kalau masuk pasar modern, harga berbeda ya? Berbeda. Kemarin aja saya di Mahameru itu sempat ngirim tuh berapa kintal kemarin itu saya yang hijaunya aja itu kemarin dihargain 9.000. Jadi satu boxnya itu 100.000. Oh. Iya. 9.000 per kilo ya. Iya. Cuman ya kita harus berani tanggung resiko ketika kita kirim, kemudian dicek sama QC, siap-siap di reject. Misalkan kita ngirim 20, di reject 5 aja kan udah kelihatan tuh. Makanya kemarin saya putuskan, saya belum berani untuk masuk pasar modern, mending saya yang catering aja yang udah jelas-jelas apapun bentuknya diterima gitu kan. Ya mungkin next kalau dari sisi manpower juga saya sudah mencukupi segala macam, mungkin saya mulai berani lah untuk pasar modern. Pak Puji, ini untuk karyawan berapa orang untuk 4 hektar ini yang rutin? Nah, untuk pisang ini 4 hektar itu 2 orang cukup untuk pekerjaan rutin. Di luar panen? Ya, kalau di luar panen itu kan lumayan lah. Kalau luar panen itu biasanya saya 6 orang. Yang 2 itu dia proses nebang pohon sama ngangkut. Yang 4 ini nyuci. Sama nanti selesai yang 2 ini selesai nebang, 3 jam nebang baru dia packing. 6 orang cukup. Itu seminggu sekali 6 orang. Jadi kalau yang hari-hari cuma 2 orang. Seminggu itu yang ditebang berapa pohon, Pak? Seminggu kalau setahun setengah itu berarti 30 hampir berapa ya? 60-70 ya, hampir 70 batang kalau nggak salah. 60 batang ya. 60 ya, 60 batang biasanya sih saya 60 batang sih. Ya. Wah, kembali ada pertanyaan dari Pak Sukaca lagi nih, dari Barung Kuda Sukabumi. Pak Puji, kebun saya di Barung Kuda Sukabumi, masalah utamanya kesulitan penjualan. Bisa nggak menjalin kemitraan, Pak? Nah, kemarin Pak Sukoco ini sempat nih kemarin WA nih. Yang pasti asal buahnya glowing ya, insya Allah kita bantu lah. Tapi kalau udah scrap, aduh saya pusing deh. Kemarin saya dikirimin dari Lampung 2 ton. Waduh, untung aja teman saya baik mau bantu. Tadinya mau ditolak. Karena itu. Jadi pasca panennya buruk ya. Saya perjanjiannya dicuci, kemudian di grading, ternyata saya lihat sih kayaknya nggak dicuci, masih banyak kotoran, masih banyak getahnya, kemudian lengket,
Seperti itu sih. Insya Allah sih, kalau pisang itu kalau kitanya rapih ya, sesuai prosedur, insya Allah lah banyak yang minta sih. Di grup-grup itu kan saya lihat nggak ada harga jualnya, ada jualnya. Saya tanya, Bapak, saya japri, Bapak nanam berapa? Nanam 10 batang. Waduh, siapa Pak yang nanam batang? Kalau nanam 10 batang pasti nggak ada yang beli, gitu kan. Atau nanam luas, saya tanya, Bapak sudah disuntik belum ininya, penanganannya? Oh, belum. Sudah diberongsong belum? Ya, belum. Ya, pasti nggak masuk. Kalau kita hanya semangat nanam luas, tapi pas proses pasca panennya nggak kita lalui dengan baik, ya pasti nggak laku. Karena pisang ini sebetulnya di pasca panen sih yang terpenting. Pasca panen sama tadi proses pas keluar jantung pertama. Karena itu yang menentukan buah itu baik dan nggak baiknya. Oke, ya. Masih ada pertanyaan ya, Pak? Lanjut aja. Ini mohon izin bertanya dari Pak Teguh Budiono, Cianjur. Pohon pisang Cavendish yang buahnya bersusun-susun, apakah ada inovasi baru? Apakah ada inovasi baru supaya pisang bertahan lama? Jadi bertahan lama maksudnya penyimpanan atau lebih ke? Mungkin penyimpanan ya setelah itu. Yang seperti tadi ya. Ya kalau pisang itu sepertinya yang saya tahu ya, kalau udah masanya kuning, nggak bisa sih kita tahan sih. Paling ya itu bisa bertahan paling lama 10 hari sih dengan tadi di ruangan dingin tadi. Tapi kalau lewat dari itu sih mau nggak mau ya pasti dia ada kadarnya pasti tetap akan masuk ke masa tua, masa kuning lebih, sih tetap belonyot gitu ya. Oke, seperti itu Pak. Berarti ada masa maksimal ya, maksimal pisang itu bisa bertahan. Iya. Satu lagi dari Pak Jumhana, Banten. Kalau turunan dari satu pohon pisang yang dipanen, itu berupa apa saja? Selain bibit anakannya, seperti daun, jantung, dan pelepah pohonnya. Mungkin apa yang bisa dimanfaatkan dari satu pohon? Ya paling itu ya, paling keripik paling ya, yang paling mudah ya. Keripik, terus yang kedua, batang pisang ini sebetulnya bisa kita lakukan pembusukan ya. Setelah pembusukan itu bisa menghasilkan cacing, kita bisa ternak cacing. Nah, cacingnya itu bisa kita manfaatkan untuk pakan belut sama pakan ikan. Cuma saya belum sampai ke situ lah, itu baru angan-angan saya gitu ya. Tapi Itu sih bisa kita nggak boleh manfaatkan. membusuknya di situ. Nanti cacingnya kena pisang, Enggak, cacing itu kan memang menyuburkan tanah, makanya kan Menyuburkan tanah ya. daun-daun batang pisang yang saya panen itu kan saya taruh di tengah-tengahnya itu. Jadi ketika nanti saya peremajaan, yang tengahnya itu yang akan saya jadikan tempat tanam. Yang lama saya, jadi humusnya udah selama 2-3 tahun itu humus sudah numpuk di situ. Tadi bekas sisa-sisa batang pisang, Subur daun-daun tanah pisang. sekarang ya. Iya. Ya paling itu ya, ternak jangkrik, daunnya. Satu pertanyaan lagi dari Pak Kletus Harto. Mau tanya, di daerahku banyak pisang berangan, tetapi kulit buah tidak mulus atau bintik-bintik. Bintik-bintik hitam, apa penyebabnya? Oh, kalau barangan, ya saya mungkin sedikit informasi aja nih, saya sedikit membantu informasi, cuman untuk jawaban tepat enggaknya sih saya kembalikan ke para insinyur pertanian ya mungkin di sini. Yang saya tahu ya, penyebab bintik itu kan yang pertama, kalau barangan sih mungkin emang identik bintik. Kalau barangan glowingnya kayak Cavendish, orang malah nggak mau beli mungkin. Ini Cavendish sama barangan. Setahu saya barangan itu memang ciri khasnya bintik. Tetapi yang kedua, kalau sampai scrap juga orang nggak mau beli. Jadi mungkin tadi pada saat proses jantungnya belum melakukan proses penyuntikan dengan insektisida. Seperti itu sih. Agak mirip-mirip agak sedikit mirip-mirip sih antara scrap dengan bintik. Tapi kan beda ya, kalau bintik itu kan kayak tai lalat gitu kan di dalam kulit.
Kalau scrap itu kan di luar, kasar. Bahasanya kalau orang itu udah kayak kadas kudi, silakan geli orang juga ngelihatnya kan. Seperti itu. Saya juga uji coba ini pisang apa namanya? Pisang uli. Pisang uli kalau kita lakukan secara intensif, kita suntik, kemudian kita kasih apa namanya? Vitamin buah, dan luar biasa pisang ulinya itu beda yang kemarin Bu Ilham, ada yang juga sempat lihat kan yang kemarin Pak Guntur ini itu kan. Nah itu jadi pisang apapun kalau kita apa ya, kita lakukan dengan benar mungkin bisa jadi bagus sih. Mungkin sama seperti barangan tadi ya. Memang saat ini barangan sih kayaknya belum ada sih yang pakai suntik, pakai brongsong, dan masih laku soalnya. Tapi coba kalau mungkin disuntik, di brongsong mungkin bisa lebih laku lagi, mungkin hasilnya bisa lebih glowing lagi mungkin. Ini harus dilihat nanti apakah barangan yang glowing itu menarik apa tidak. Iya, takutnya barangannya glowing banget, gak ada bintik, orang malah jadi ragu. Ini bukan barangan, jangan-jangan Ambon. Oke. Ini pertanyaan lagi, Mas Nugro, dari Pak Parlen Sirait. Kapan pisang disuntik, cara suntiknya bagaimana, dan dosisnya? Balik sedikit nih ke proses. Ini saya ada video sih, bisa saya share nggak ya? Sebenarnya ada sih contoh. Tapi suntik sih nggak ada, adanya tadi sunat. Jadi anggaplah ini jantung ya, ini jantung. Jadi sepertiga aja ini pucuk. Nah di sininya agak miring, nyuntiknya seperti ini. Dan itu harus benar-benar masuk di apa namanya ontong ya, apa bahasanya, di dalam tangkai buah itu ya, apa namanya ya istilahnya ya. Ontong ya, bahasanya ontong. Jadi tusuknya itu harus kena ontongnya. Nggak boleh. Kadang suka kalau pekerja yang nggak terampil juga nyuntiknya miring dia keluar. Tapi yang paling baik adalah nyuntiknya pas kena tulang dagingnya itu, daging si ontong yang di jantungnya itu. Kemudian nanti obatnya kan akan nyebar semua. Nah obatnya juga baiknya itu dicampur antara sistemik sama kontak. Jadi yang kontak itu langsung mematikan saat itu, yang sistemik itu masuk ke dalam maksudnya di pori-porinya si ontong itu. Nah, untuk dosisnya berapa? Sesuai anjuran aja. Setiap obat itu kan ada anjurannya. Biasanya sih saya pakai itu 10 liter air itu 2 tutup. Tergantung obatnya juga. Kalau seperti Regen itu kan dosis tinggi ya. Saya pakai 2 tutup per 10 liter. Jadi kalau saya obat-obat yang murah yang 15.000 pastak itu saya biasanya pakai 3 tutup. Sembari dikasih fungisida ya, obat jamur, kasih antrakol, bebas lah, udah makozeb. Banyak ya. Itu sih. Mungkin bisa ditambahkan lagi untuk penyempurna tadi bunga, pembungaan, bisa banyak kan obat-obat penyempurna bunga, ada antonik, ada grantonik, ada apa namanya? Gandasil B, boleh sih dipadukan. Itu nanti yang akan menghasilkan buah menjadi manis. Oh, iya. Rata-rata kan, ya rata-rata orang belum sampai ke tahap itu sih. Tapi saya uji coba, ya karena saya punya background tadi pengalaman di nanam melon sama cabai itu. Cabai kan supaya glowing tuh buahnya. Saya kasih itu. Ternyata di pisang saya aplikasikan ilmu juga sama sih, rasanya ternyata jadi lebih manis. Nah ini pertanyaan menarik nih lagi dari Pak Adil Harahap. Apakah Mas Puji Nugroho sudah pernah mengintegrasikan budidaya pisang dengan budidaya peternakan seperti domba, kambing, atau juga sapi? Ya ini bagus banget ini, cita-cita yang belum kesampaian. Cita-cita ini. Jadi emang kerjaan saya juga kan, di kerjaan saya kan recycling ya, recycle, jadi hasil sampah itu bisa dikelola menjadi sesuatu. Jadi pengen juga saya tuh, pertanian saya juga seperti itu, ada recycle gitu, jadi ada peternakannya. Betul. Kepencet tuh. Mas Puji kepencet. Mas Puji di unmute. Oh ya. Ya memang cita-citanya juga saya sampai ke tahap itu sih sebetulnya, jadi recycle, jadi tidak ada hasil sisa ya. Jadi sangat bagus banget sih kalau dikombinasi dengan peternakan, karena apa?
pisang itu sejatinya dia itu tidak membutuhkan unsur-unsur kimia yang paling bagus. Jadi memang sejatinya dia Wah, putus ya. Terputus, Pak Puji. Mungkin koneksinya lagi kurang bagus. Bapak Ibu, sudah saya sampaikan di kolom chat link absensi. Silakan isi dengan betul, termasuk nomor telepon dan email, karena e-sertifikat akan dikirimkan melalui email. Silakan, bagi yang belum mengisi, pesan saya isi kembali. ya ternak belut itu sangat bagus sih menurut saya. Cuma saya belum nyoba sih. Tadi yang saya sampaikan, jadi batang daunnya itu kita fermentasi, menghasilkan cacing, ternak cacing, cacingnya itu buat pakan belut. Atau batang pisangnya itu kita busukkan, buat ternak belut, cepat besar belutnya. Cuman itu belum sampai ke situ sih, saya baru. Jadi kita nanti mau coba Pak dengan kambing ya? Ya, dengan kambing, bagus dengan kambing. Butuh komposnya soalnya. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan nih. Ini seru banget nih. Banyak sekali yang tanya ini dengan pisang ini, Bapak. Apakah buah pisang Cavendish bisa digunakan sebagai tambahan dalam membuat roti? Ini paham nggak, Pak? Kalau saya ke tahap itu kayaknya ini ke pengusaha ini. Iya. Bisa sih mungkin buat susu campur di gym itu kan banyak tuh ya, susu campur pisang. Saya rencana juga mau masuk ke situ tuh. Ini bagi-bagi ilmu nih. Rencana saya mau masuk ke situ tuh. Jadi Tapi Cavendish kalau gym itu mau saya tawarin itu. ya? Mas Puji, Ya, kalau Cavendish untuk keripik bisa? bisa. Kemarin saya udah nyoba. Dan ada kan sekarang yang sudah terkenal juga Duta Cavendish, boleh tuh. Kemarin saya awal dari situ, saya beli harganya 25.200 gram. Itu punya PT Sewu juga. Saya penasaran, saya beli. Akhirnya saya bikin. Kemarin saya bikin ada kali ya 10 kilo kemarin. Ternyata pisang Cavendish lebih ini ya, lebih teksturnya lebih agak empuk gitu dibandingkan dengan pisang panjang. Pisang ya, panjang kan agak keras. Lebih renyah. Ya, apalagi nanti ditaburi aneka rasa gitu ya, mungkin coklat apa. Mungkin bagi yang pengen usaha UMKM sih bagus sih ya. Ini ada Banyak lagi sih sebenarnya dari turunannya coba sih, itu cuman kemarin. Ibu belum ini aja sih. Elizabeth. Iya. Untuk produk olahan, bagaimana pengaruh kadar air, serat, dan rasa terhadap hasil akhir? Bagaimana presentasi kadar dan kontribusinya? Ini mungkin maksudnya kadar air Olahan itu. olahan. Pengolahan untuk pengolahan pisang. Ya, kalau saya tangkap mungkin ini lebih ke ini ya, lebih ke produk olahan, bagaimana pengaruh kadar air, serat, rasa. Ya, jadi pisang Cavendish ini juga ya, memang dia tidak menginginkan bahan yang terlalu basah, banyak air, juga akan berdampak di buah. Cuman terlalu kering juga dia nggak mau. Jadi harus cukup air. Makanya saya pilih di daerah Ciamas, karena itu kan saya pelajarin itu kan daerah situ kan curah hujan sepanjang tahun tuh. Jadi dia cukup kebutuhan airnya. Kalau yang banyakkan air juga informasi sih buahnya lembek. Ketika di ripening hasil akhirnya lembek. Kemudian ada lagi kemarin itu yang dari Jawa Timur, yang daerah panas, kurang air. Ya buahnya juga terlalu kering. Tapi yang sedang ya memang di Bogor, teksturnya itu lembut, rasa manis, kemudian nggak terlalu banyak. Makanya pas di Bogor itu. Makanya orang Belanda dulu bikin tempat penelitian di Bogor. Mungkin itu ya.
Mas, ada cara menyiasati agar mungkin kadar pH atau apa di tanah itu sesuai dengan pisang? Nah ini kalau yang saya tahu ya, saya kan bukan seorang ahli ya, tapi kalau yang saya tahu kalau saya kan ilmunya ilmu apa ya, boleh dikatakan ilmu apa ya? Kalau saya Ilmu tuh melihat gini, pisang. tanah itu ketika saya pegang, kemudian saya celup di air, saya genggam, kemudian saya jemur sesaat. Ketika tanah itu menjadi keras seperti genteng, berarti pH-nya asam. Dulu saya diajarin sama orang ahli tanah dulu waktu zaman saya belajar dulu di Lampung. Seperti itu aja simpelnya Mas, dia bilang. Kalau pakai kertas lakmus susah di sini, dia bilang. Ya berarti kalau pH-nya kurang berarti ya harus kita kasih kapur dolomit untuk menetralkan itu. Makanya setelah di lubang nanam pisang itu lebih baiknya itu dikasih kapur dolomit, satu genggam aja satu lubang itu ditaburin. Ya itu fungsinya adalah menetralkan tanah, menetralkan pH tanah. Dan bisa membunuh Kalau untuk jamur-jamur di juga. daerah Bogor situ, itu untuk di daerah Nah, Bogor seperti di Ciomas, di tempat Mas Nugroho, itu memang udah sesuai ya Mas ya? kalau khususnya yang di saya, alhamdulillah udah sesuai. Tapi kan tanah juga kan kita nggak bisa prediksi. Bogor bagus semua. Ya kebetulan tanah yang daerah sawah, airnya banyak, pasti dia akan asam. Harus dilihat sih Bu, tanahnya. Intinya tadi itu aja, kalau mau lihat tanahnya udah gembur, pasti bagus. Atau cek pH, kalau saya sih ilmu kayak gitu aja. Saya ambil, kasih air, saya genggam, saya pencet Ya. gitu, saya jemur sedikit. Kalau itu jadi tanah kayak genteng gitu, udah. Atau kita lihat dari tanaman. Misalkan kita mau nanam, tanaman-tanaman yang di sekitar itu kayaknya gersang gitu kan, pertumbuhannya sulit. Kemudian daun-daunnya lebih banyak kuning, kaku. Daunnya itu lebih kaku, nah biasanya itu pH-nya rendah. Cek aja, kan sekarang ada yang pH meter itu online yang murah 150.000. Cek aja. Memang lebih bagus kita punya pH meter sih. Jadi satu pohon itu kita cek masing-masing di bawah. Karena itu mempengaruhi sih. pH rendah, pH tanah rendah menjadi asam. Tadi itu bakteri Leishmaniasis itu lebih potensi besar. Lebih kena akarnya. Jadi kalau tanahnya pH-nya udah normal, insya Allah sih penyakitnya kalau main jauh juga. Itu sih pengalaman aja sih seperti itu. Ya. Mas Aden, ini sebenarnya saya lihat dari ini ya, partisipannya banyak sekali loh, anak-anak pertanian nih, teman-teman saya, ada yang di Kalimantan. Mungkin boleh juga kita kasih kesempatan kalau seandainya ada yang memberi ilmu pertaniannya ya Mas Aden ya. Oh, boleh dong, silakan. Ya, mungkin Ini saya kalau agak ada salah mungkin ya, mohon diluruskan Ya. nih, karena kan saya bukan seorang ahli pertanian. Monggo silakan. Dipanggil aja. Ya, jadi sambil nggak apa-apa, sambil mana tahu mereka jalan, ada ya. yang bisa memberi ilmunya, membagi ilmunya, sambil jalan aja silakan. Ada pertanyaan Kemudian lagi lanjut nih, lagi Mas Aden untuk pertanyaan dari lain mungkin. Pak Alimin. Pak Mas Puji, pemupukannya bagaimana ya? Terus berarti setelah 3 generasi dipanen harus bongkar dan tanam bibit yang baru ya? Apakah seperti itu? Ya, lebih bagusnya memang Pemupukan dulu nih. Jadi sistemnya tuh tidak dibongkar ya, kalau yang di beberapa teman-teman yang bertani itu. Jadi kan pisang itu kan 3 meter. Jadi cuma dialihkan aja. Di tengahnya itu yang kosong itu yang menjadi tempat nanti peremajaan setelah 3 tahun. Nah, memang tapi harus dibongkar sih, karena yang bakal batang lama itu kalau tidak dibongkar pasti akan tumbuh tunas terus. Dan pisang itu susah, bunuhnya susah. Masih ada bonggol sedikit aja, tumbuh lagi. Oke. Oh, ini ada yang tanya pupuk ya, pemupukan. Terus untuk materi nanti kita akan share di WA group. Mohon maaf. Mungkin itu beberapa pertanyaan. Sekarang
Kalau untuk panen itu harus musim hujan apa musim panas, Mas Puji? Apa sama saja? Ya memang lebih enaknya sih musim panas ya. Kalau musim hujan itu apalagi kayak kebun saya ini kan jalan dari pinggir jalan gede ke masuk ke tempat packing itu kan lumayan 200 meter. Ya kalau ngangkut ya nangis juga sih. Tapi kalau kemarau ya mungkin agak enak. Tapi kan kalau pisang nggak bisa seperti itu, Kang Aden. Pisang itu ketika nanti kita udah menginjak buah, Harus kan nggak panen kan? berhenti. Sampai 2 tahun ya seminggu sekali itu akan panen terus. Kalau kita kelola dengan baik, tapi ya nggak kena penyakit ya. Oke. Pasti akan ngalamin hujan, panas, puasa, ngelewatin semua. Karena setiap minggu. Iya. Wah, ini Kang Silahudin nih dari Sukabumi. Kalau pengolahan lahan awalnya harus digemburkan semua lahannya atau bagaimana? Ya, bagusnya digemburkan ya. Kalau tanah saya dulu itu, waktu itu saya traktor dulu tuh. Kembali lagi, kalau tanah yang masih bagus, misalkan pembukaan lahan baru, masih virgin, terus tanahnya juga gembur ya, kan kelihatannya gembur itu kita cangkul aja, teksturnya udah lembut ya, itu bisa langsung dilobang. Tapi kalau tanah-tanah di daerah Jabodetabek, rata-rata udah keras semua ya, harus traktor. Lebih bagus gembur, karena perakarannya kan cepat dia. Ada lagi nih dari Ibu Nursidah dari PD Jaya. Ini di Aceh ya. Tanaman pisang yang terkena penyakit layu fusarium, pengendalian yang sudah dilakukan seperti apa? Kalau saya pengendalian saat ini baru saya tebang setengah, setelah tebang saya tengah, terus kanan kiri saya buang, harus berani saya buang, kanan kirinya saya tebang juga, habis itu saya taburin fungisida, pakai air fungisida, kemudian saya kasih cairan prostek juga baru seperti itu sih. Karena kemarin saya konsultasi, kan kebetulan teman istri juga kan dia penelitiannya tentang pisang ya waktu di Belanda itu, teman istri saya itu. Ini saya konsultasi ke beliau, memang untuk fusarium itu sampai sekarang juga masih sulit gitu kan. Paling baru pencegahan. Pencegahannya ya harus lahannya bersih, perawatannya baik, jangan sampai ada gulma, karena awalnya infonya sih dari gulma itu, dari kebun yang banyak rumput lah awalnya. Oke. Nah, ya, terima kasih. Ada sih obatnya, Kang Ade. Obatnya ada? Sudah ada? Opis, namanya Opis, cuma saya juga belum aplikasi. Opis, obat pisang, ada sih online. Infonya sih itu dikeluarkan oleh Dinas Namanya Opis Pertanian. ya, obat pisang. Ya. Cuma saya belum coba juga sih. Karena itu saya masih sedikit berpegang teguh ke tadi yang penelitian dari Belanda itu, bahwasanya fusarium itu susah, jadi ya penanganannya itu saya pencegahan sementara ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang sudah ada opisnya bisa dicoba ya Bu. Iya. Oh ya, Mas Nugroho, kalau kita main nih ke Ciamas, ke tempatnya di kebun pisangnya Mas Nugroho nih, boleh nggak sih orang-orang nih beli pisang di situ? Boleh, cuma nanti jangan kaget ketika dibawa ke rumah pisangnya nggak jadi kuning, matangnya hijau. Karena kapendis itu tanpa ripening tidak bisa jadi kuning. Oh, jangan itu kaget jadi nanti. Kuning itu diolah ya? Ya, ada proses treatment maksudnya. Gas, ya proses gas. Ada tekniknya. Itu tadi yang nggak dibocorin sama Mas Nugroho. Saya itu otodidak loh, belajar sendiri itu prosesnya itu, baca literatur dari itu saya praktekin, ya alhamdulillah berhasil. Itu merek dagang itu ya. Ibu cari di YouTube nggak akan ada proses ripening. Saya udah cari di YouTube itu nggak ada. Akhirnya itu yang mahal ya. Uji coba aja. Ya, kalau jadi yang waktu itu kita bawa itu sudah melewati proses itu, Mas Aden.
Yang Sudah mana? kuning? Oh, belum itu, Bu. Itu Belum, masih belum, alami belum. itu. Belum ya? Belum. Saya baru 3 kali proses repening. Ini ada nih yang nanti hari Jumat yang saya kirim yang repening. Jadi kalau saya ulas kembali sedikit untuk budidaya pisang ini. Jadi pertama untuk lahan 4 hektar itu habisnya tadi 120 juta ya. Ya, 120 untuk pisang. Untuk pisang termasuk sewa. Ya, Lahan. termasuk sewa semuanya. Sewa lahan, kita tunggu 8 bulan, kemudian akan panen setiap minggu. Iya. Setiap minggu berapa ton? 1,5 ton ya? Ya, kalau bagus ya itu perawatannya bagus, 1,5 ton. Kalau Setiap perawatannya minggu tadi 1,5 ton. jelek, ya nggak sampai segitu. Buahnya banyak yang scrap, banyak yang ke reject. Selama perawatannya bagus dan benar, mungkin 1,5 ton per tiap minggu. Iya, Kalau lebih mungkin ya. 1,5 ton kali 6.000, itu berarti tiap minggu dapatnya berapa? Ya kurang lebih hampir 7 lah ya, 7 ya. 9 ya? Lebih deh, kalau 1,5 ton berarti 9. hampir ya di atas 7 lah ya, di atas 7. Oke. Itu sebenarnya kan Mas Nugroho masih terlalu jarang kan ya untuk Iya. jarak antar pohonnya. Iya. Sebetulnya lebih dirapetin lagi bisa. Artinya jumlah pohon akan bisa lebih banyak lagi. Iya, betul. Maka panen juga akan lebih besar lagi. Lebih besar. Oh, itu masih bisa dirapatkan lagi. Jadi Maksimal ya, berapa sih? Sekarang itu banyak yang pakai itu 2.000 1 hektar, 2.000 batang dengan jarak tanam 1,5 meter kali 3 meter. Kalau punya 2.000. Pak Nugroho, Ya. 1 hektar? Saya 2 meter kali 3 4. meter. Oh, terlalu lebar ya. Iya. Malah ada yang 2 kali 2. Bisa buat tumpang sari. Iya. Ya. Itu Intanas, Bapak Ibu sekalian, ternyata bisnis pisang ini bisa panen tiap minggu setelah antara 6 sampai 8 bulan. Dan revenue-nya lumayan. Dan tadi bisa kalau untuk 4 hektar bisa 1,5 ton. Kalau saya hitung kali 6.000 itu bisa 9 ya. Luar biasa. Dan itu sangat menjanjikan. 6 Jadi bulan BEP. 6 Oh bulan ya, BEP. 6 bulan udah BEP. Dan tadi harus sampai bisa 3 tahun ya? Berapa sih Ya, tanaman 3 pisang tahun ini? maksimal permajaan. 3 tahun maksimal ya. Jadi, Iya. wow, keuntungannya bisa dilihat. Itu ada skala minimal hitungan nggak, Pak Nugroho? Atau apakah 1 hektar bisa atau kurang? Untuk hitungan gimana ya Kang Aden? Luasan minimal Kalau untuk ekonomi. skala Oh iya. ekonominya. Ya minimal ya 1 hektar lah ya kalau kita mau berkebun pisang, karena kalau kurang dari 1 hektar kita nanggung nanti ngirimnya kan, ongkosnya juga kan lumayan besar. Kalau 1 hektar anggaplah kita bisa ngirim sekitar 3 atau 4 kintal kan masih dapat ya, nggak nanggung gitu. Atau sistem gabungan gitu kan, misalkan beberapa kelompok gitu kan, sehingga nanti ngirimnya bareng-bareng gitu kan, bisa ini. Karena biaya pengiriman kan lumayan juga kan. Oh, jadi cost-nya kalau kurang dari itu menjadi tinggi ya? Iya, jadi tinggi. Nanggung lah ya bahasanya. Nah, selanjutnya nih Mas Nugroho, kapan berhenti kerja menjadi petani aja? Itu yang masih saya ini. Mudah-mudahan lah secepatnya saya berdoa yang saya harapkan saya bisa berhenti bekerja, saya lebih banyak berkumpul dengan keluarga, saya bisa berbagi ilmu dengan ya teman, saudara, kerabat. Itu sih cita-cita saya dari dulu. Ya, itu Mas Puji Nugroho ternyata jadi petani itu latar belakang apa saja bisa. Bisa, Beliau betul. kuliahnya di kesehatan masyarakat ya, Pak ya? Iya. Kesehatan masyarakat, kerjanya di PT Astra, sekarang malah bertani dan
lebih tertarik dengan pertaniannya. Iya. Jadi petani itu bisa siapa saja, profesi apa saja, dengan latar belakang siapa saja. Selama kita menekuni, kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ini Pak Edi Adriana, saya mau minta alamat Pak Nugroho dan nomor kontak atau medsos. Pak Nugroho disampaikan saja di sini kalau memang boleh nomor handphonenya. Mungkin supaya bisa langsung bertanya. Tadi kalau alamat kebunnya ada di perumahan Ciomas Hill. Itu masuknya Kabupaten Bogor ya? Iya, kabupaten. Atau Facebook saya, klik aja Anugerah Bumi Tani, mungkin bisa. Oh, Facebooknya adalah Anugerah Bumi Tani. Instagram juga sama, Anugerah Bumi Tani. Untuk handphone boleh Pak? 0811 Ya. 989 989 1611. 2611. Saya tulis di kolom chat ya, nomor handphonenya Pak Mas Puji Nugroho. Ya, rekan-rekan Intanas, Bapak Ibu, ada lagi? Pak Nugroho, ini juga dong jualan promosikan apa aja selain pisang tadi, bisa jualan bibit. Ya, keuntungan pisang itu selain pisang kita bisa jual Ya, bibit. maksud saya maksudnya bisa kan ada menyediakan juga penjualan bibit kan ya? Iya, saya menyediakan juga. Kemarin dari Banten juga Kang Asep, Pak Haji Asep juga sempat beli. Ya, saya awal kenal Intani dari Pak Haji Asep. Dari bibit awalnya, jadi berlanjut. Alhamdulillah bisa silaturahmi lebih jauh. Ya, itu di kolom chat banyak yang pengen main nih ke Ciomas nih. Mangga. Yang penting Sabtu Tapi Minggu kalau ketemu ya. weekend ya bisanya ya. Iya, yang penting Sabtu Minggu karena saya masih terikat. Lock Pak ya, itunya. Iya, masih nguli Pak, masih nguli. Kalau itu Pak, kalau harga per kilonya itu berapa sekarang KPNIS Pak? Kalau yang hijau itu untuk yang premium itu di 4.000 Pak, yang hijau. Yang premium itu yang full hand sama cluster. Kalau untuk yang FK itu finger kecil atau S atau FS finger sedang itu di kisaran 3.000. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya. Berapa Pak kalau bibit satuan bibit bonggol. Oh, bibit berbonggol. Ya. Bibit berbonggol kalau saya jual 7.000 Pak, 7.000. Di lokasi Pak ya? Iya, 7.000. Oh, satunya 7.000 ya bibit ya? 7.000. Sudah terjawab itu Pak Kobar Sembiring. Itu tidak ongkos kirim, terima di tempat. Iya, terima di tempat. Karena kan upah galinya juga lumayan itu ya. Itu maksudnya ngambil di tempatnya Pak Nugroho apa dikirim? Ngambil di saya. Ngambil. Iya. Yang ngambil sekian 7.000 per bonggol. Nah, Bapak Ibu Intaners, demikian tadi paparan dari Pak Puji Nugroho, petani milenial kita. Beliau masih sangat muda, anaknya masih kecil-kecil ini. Saya senang sekali bisa bertemu kemarin. Mas Puji, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas berbaginya. Ini tentu saja akan menginspirasi kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa ingin bertani, ingin mengolah lahan yang kita miliki, atau mungkin ada rekan-rekan yang ingin memulai bisnis secara skala industri, misalkan sama dengan Pak Nugroho dengan mulai 4 hektar.
bisa juga dari mulai 1 hektar. Demikian tadi rekan-rekan Internet, terima kasih. Sepertinya Pak Guntur masih di acara dan masih kesulitan koneksi. Ada info dari Mbak Novi, apakah Pak Guntur masih bisa? Masih belum ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi bincang-bincang kita di acara Inspirasi Bisnis Intani. Dan setiap Rabu kita akan selalu hadir di setiap Rabu untuk dengan ide-ide baru, untuk ide-ide bisnis pertanian, ada juga tata cara, ada juga pola budidaya, dan semuanya kita sampaikan untuk rekan-rekan yang tertarik dengan budidaya pertanian, peternakan, ataupun perikanan. Termasuk diantaranya kita bisa juga mengundang narasumber dari pengambil kebijakan. Sehingga kita bisa paham seperti apa kebijakan-kebijakan pertanian dan kita bisa mengambil manfaat dari situ. Demikian acara pagi dan siang ini. Terima kasih saya sampaikan kepada para peserta. Mohon yang sudah mengisi daftar hadir, silakan, saya masih kasih kesempatan. Terima kasih juga yang sudah bergabung, yang sudah bertanya, yang sudah terlibat dalam diskusi kita pagi ini. Dan mudah-mudahan tetap bisa mengikuti acara kami, acara kita bersama di minggu-minggu selanjutnya. Dan tentu saja untuk Mas, saya panggilnya Mas Puji Nugroho. Terima kasih sekali. Semoga bisnisnya sukses. Mungkin harusnya minggu ini kita ketemu ya Mas ya. Iya. Sudah janji nih kemarin di hari Minggu kemarin, hari Sabtu kemarin kita batal. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Adil Harahap. Terima kasih Bu Ita Rosita. Terima kasih juga bapak-bapak yang sudah bergabung, Pak Muhammad Baim. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Betty, rekan-rekan seperti biasa peserta kita mulai dari ujung barat dari Provinsi Aceh sampai di Flores Timur di NTT, ada yang dari Halmahera, ada yang dari Luwu Sulawesi Selatan bagian utara maksud saya. Luar biasa. Dan alhamdulillah semoga acara kita terus menginspirasi. Demikian rekan-rekan Internet, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga tetap setia dan minggu depan kita kembali pada jam yang sama. Dan semoga kita semua tetap menjaga protokol kesehatan. COVID-19 masih ada, tetap jaga kesehatan. Tapi tentu saja aktivitas harus tetap berjalan. Sehingga kita tetap produktif. Terima kasih Bapak Ibu Internet. Terima kasih Mbak Ila. Terima kasih para rekan-rekan yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Terima kasih Mas Nugroho.